Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang tema fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, bagaimana fungsi hadis, kedudukan hadis dalam Al-Quran, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Baik, teman-teman mahasiswa ilmu hadis dan ilmu tafsir, saya akan presentasikan, sampaikan slide ke teman-teman. Semoga bisa dilihat, akan kami tampilkan di sini. Namun sebelumnya mari kita mulai perkuliahan kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman yang berbahagia, kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran, di sini kita akan menjelaskan bagaimana hadis itu sangat diperlukan oleh Al-Quran. Nah, walaupun ketika kita punya pemahaman Al-Quran merupakan kitab suci yang sempurna, Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak ada kekurangan, akan tetapi bukan berarti Al-Quran itu masih tidak memerlukan penjelasan-penjelasan dari hadis. Nah, fungsi hadis di sini menjelaskan makna-makna Al-Quran yang global. Nah, karena ada beberapa ayat-ayat bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Nah, hukum dalam Al-Quran banyak yang tidak dijalankan. Nah, ini kita bacakan, apabila tidak diperoleh penjelasan yang berkaitan dengan syarat-syarat, rukun-rukun, faktor-faktor dari hadis. Nah, namun demikian para sahabat perlu kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu. Pada masa itu ketika sahabat tidak mengerti bagaimana makna Al-Quran, tidak mengerti bagaimana penjelasan dari Al-Quran, para sahabat tentu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengerti bahas tentang makna wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Nah, sehingga ketika sahabat bertanya dan Nabi menjelaskan, nah sahabat dapat memahami, dapat menerima jawaban dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Nah, untuk mengetahui penjelasan yang diperlukan bagi ayat-ayat yang sifatnya tadi, ada sifat-sifat ayat yang mutasyabihat, mungkin kita katakanlah seperti itu. Ada ayat mutasyabihat ya, yadullah fawqa aydihim, yadullah maglutatain. Nah, apa makna ayat di sini? Nah, ini yang perlu penjelasan, perlu tafsir, terutama dari hadis. Nah, disinilah fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai penafsir. Nanti ada penjelasan-penjelasan secara detail di sini akan kita sampaikan. Kemudian ditambah lagi, terdapat kejadian yang tidak ada nas hukumnya dalam Al-Quran yang berbicara secara terang dan tegas. Nah, teman-teman di sini tentu kalau kita melihat bahwasanya dalam Al-Quran itu banyak sekali mengatur tentang ayat-ayat yang berkait dengan hukum. Nah, tapi tidak semua permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari dijelaskan dalam Al-Quran secara detail. Maka hadis menjelaskan secara detail. Bagaimana, apakah kita tahu hukum memakan hewan. Nah, dalam Al-Quran, hewan yang dilarang itu hanya disebutkan
uh, khinzir. Nah, apa hurrimat alaikumul maitata waddam walahmal khinzir. Telah diharam bagi kalian darah, kemudian bangkai, kemudian daging daging babi. Nah, wa ma ukhilla li ghairillahi bih. Kemudian yang hewan yang disembelih tanpa mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, tanpa basmalah. Hanya khinzir disebutkan. Nah, terus bagaimana kita tahu bahwasanya kalb itu, mohon maaf, anjing itu juga diharam. Nah, ada lagi beberapa hewan-hewan yang diharamkan dalam hadis untuk menjelaskan ayat tersebut. Menjelaskan bahwasanya ada hewan yang diharamkan, yaitu hewan termasuk hewan buas, hewan yang berkuku panjang, hewan yang bergigi taring. Nah, itu semua kita ketahui pengharamannya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kita akan menyampaikan bahwasanya Al-Quran menerangkan kedudukan sunnah terhadap hadis menerangkan kedudukan sunnah. Al-Quran dari ayat Al-Quran menerangkan kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 44 kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan umat manusia dan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Nah, di sini ada kata al-dzikr, dan kami turunkan kepadamu al-dzikr. Al-dzikr itu di sini Al-Quran. Nah, litubayyana lin-nas, untuk menerangkan kepada manusia. Siapa yang menerangkan al-dzikr ini, yang menerangkan Al-Quran? Nah, ayat Al-Quran ini menjelaskan kepadamu di situ, ilaika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran, menerangkan kepada umat manusia. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pegang dari Nabi? Ya tentu dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis itu bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa memikirkannya. Kemudian yang kedua dari surah Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab, itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi menjelaskan bagaimana tafsiran-tafsiran yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga Al-Hikmah. Hikmah, kejadian yang memiliki hikmah. Nah, itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah itu ditentukan, dapat diketahui oleh orang-orang yang mengerti akan hikmah-hikmah yang terjadi di alam ini. Nah, untuk mengambil hikmahnya itu tentu orang yang mengerti, orang yang beriman, yang mengerti tentang ajaran-ajaran agama, tentu fondasinya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi juga termasuk ahlu hikmah, teman-teman. Nah, dalam pembagian tentang fungsi sunnah terhadap Al-Quran atau fungsi hadis terhadap Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah
memberikan pengklasifikasian ada 5 fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan tafsil. Apa itu bayan tafsil? Bayan tafsil itu perinci, sebagai penjelasan untuk merincikan secara detail, menjelaskan secara detail ayat yang bersifat mujmal, ayat yang bersifat umum. Nah, contoh nanti akan kita jelaskan setelah ini. Yang kedua, ada bayan taksis. Bayan taksis adalah pengkhusus yang bersifat umum. Nah, penjelasan yang pengkhusus kemudian menjelaskan secara khusus dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga ada bayan ta'yin. Nah, apa itu bayan ta'yin? Bayan ta'yin ini, bayan itu kan penjelasan. Ta'yin itu untuk menentukan. Nah, yaitu menetapkan makna yang dimaksud dari suatu ayat yang memungkinkan memiliki beberapa makna, seperti menjelaskan yang mustarok, menjelaskan ayat-ayat yang bersifat masih perlu penekanan, perlu penekanan dalam penjelasannya. Ta'yin menentukan yang mana ini. Mungkin kalau kita kasih contoh yang 1 dan 2 nanti kita akan jelaskan di sini. Yang ketiga sampai yang kelima mungkin ada penjelasan khusus nanti. Kemudian bayan ta'yin tadi yang kita sampaikan ini terkait dengan potong tangan, ayat tentang potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, itu bayan memerlukan penjelasan, masuk kategori bayan ta'yin. Orang yang mencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangannya. Nah, itu kan tidak ada penjelasan apakah mencuri hanya mencuri pulpen itu dipotong tangan, atau ada ketetapan khusus berapa pencurian minimal sehingga tangannya harus dipotong. Nah, penjelasan ini bisa kita lihat dalam hadis. Nah, kalau kita hanya bersandar kepada ayat ini tanpa ada penjelasan dari hadis, semua orang yang mencuri dalam bentuk apapun, nah ini perintah untuk dipotong tangannya. Tapi hadis menjelaskan sebanyak apa batas minimal barang yang dicuri tersebut. Berapa nominalnya, berapa harganya. Sehingga tangan sang pencuri tadi wajib harus untuk dipotong. Nah, kemudian sampai di mana batas pemotongannya? Apakah pergelangan tangan atau siku dan seterusnya. Nah, ini semuanya tidak bisa kita temukan dalam Al-Quran, melainkan kita temukan penjelasannya dalam hadis, teman-teman. Itu masuk kategori bayan ta'yin. Kemudian ada bayan tasyri'. Bayan tasyri' ini sunnah yang berfungsi sebagai tambahan hukum yang belum tercantum dalam Al-Quran. Nah, tentang pengharaman sesuatu, bayan tasyri' ya, pengharaman sesuatu atau penghalalan sesuatu terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tetapi masih memerlukan penjelasan dalam hadis. Nah, ini masuk kategori bayan tasyri'. Bayan tasyri'. Oke, yang berikutnya yang kelima ada bayan nasakh. Nah, bayan nasakh ini mengganti hukum yang tidak berlaku. Nah, ini dalam kaidah fikih yaitu masuk kategori hadis menasakh ayat Al-Quran. Nah, bukan menasakh bukan menasakh ayatnya, tetapi menasakh hukum ayat yang ada dalam hukum Al-Quran atau hukum syariat yang ada dalam ayat Al-Quran tersebut. Oke. Nah, yang kedua ada menurut Imam Ibnu Qayyim, wafat tahun 751 Hijriah, terkait dengan fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran. Nah, ini ada sedikit perbedaan tentang tentang beberapa penjelasan hadis terhadap atau sunnah terhadap Al-Quran. Kalau menurut Ibnu Qayyim ada 5. Yang pertama ada bayan takkid, yaitu untuk penguat seperti bayan takrir, yaitu ketika makna sunnah sesuai dengan makna Al-Quran dan menerangkan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran.
Nah, ini bayan takkid untuk menekankan, untuk menjelaskan eh, secara tegas, secara tegas terkait dengan penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an. Bayan takkid. Kemudian ada bayan tafsir. Nah, bayan tafsir itu menjelaskan sesuatu hukum Al-Qur'an. Nah, menjelaskan apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Nah, ini penjelasan bayan tafsir ini lebih lebih banyak, ada penjabarannya. Yang ketiga ada bayan tasyri'. Nah, ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu menunjukkan sesuatu hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an. Yang keempat ada bayan taksis, mengkhususkan ayat Al-Qur'an. Kemudian ada bayan takyid, kemudian menentukan sesuatu di dalam ayat yang bersifat mutlak, seperti seruan Allah dalam Al-Qur'an tentang kewajiban sholat secara mutlak untuk siapapun. Nah, sedangkan sunnah sunnah itu memberikan takyid atau membatasi wanita yang sedang haid dari hal mutlak tersebut. Nah, jadi ketika perintah aqimus shalah, semua orang wajib sholat, tetapi ada takyid, ada pembatasan bagi wanita haid itu tidak wajib sholat. Wanita sedang nifas juga tidak sholat. Nah, dari hal mutlak tersebut, wanita yang sedang haid tidak wajib melaksanakan sholat dan tidak wajib menggantinya. Nah, seperti itu. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dipahami oleh para ulama, ada beberapa penjelasan. Di sini kita jelaskan dua poin tadi, dan poin yang kedua ada penjabarannya. Yang pertama, ada bayan takrir. Nah, apa itu bayan takrir? Bayan takrir itu berfungsi menetapkan, memanfaatkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Mempertegas makna tersebut. Contoh, dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir di suatu tempat atau di negara manapun, suatu daerah di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Apabila ketika kita ada di suatu negara, ketika kita berada di daerah tersebut, tiba-tiba ada ketentuan orang melihat bulan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hilal sudah kelihatan. Maka hendaklah puasa pada bulan itu. Kita diperintahkan untuk puasa. Apa keterangan berpuasa di situ? Nah, penjelasan di situ dijelaskan dalam hadis. Dalam hadis surah, mohon maaf, dalam hadis ada keterangan. Berpuasanya bagaimana? Tidak ada keterangan. Nah, keterangannya untuk menetapkan atau mengokohkan penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 185 ini, kita lihat hadis. Nah, penjelasannya dari hadis. Hadis mengatakan berpuasalah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan, kemudian berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Maksudnya berbukalah itu tidak berpuasa lagi di esok harinya karena bulan sudah kelihatan, hilal sudah kelihatan, tanda masuk bulan Syawal. Nah, ini penjelasan terkait dengan perintah untuk berpuasa pada bulan itu ketika bulan sudah kelihatan. Nah, makanya fungsi hadis sangat penting sekali dalam Al-Quran, dalam agama kita. Nah, untuk menjelaskan beberapa ayat yang masih bersifat umum. Nah, yang kedua, teman-teman, ada bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu menjelaskan makna Al-Quran yang masih bersifat samar, bukan berarti makna ayat Al-Quran itu maknanya tidak memiliki makna sehingga tidak menjelaskan secara detail. Kenapa Al-Quran tidak menjelaskan secara detail? Nah,
Ya kalau misalkan Al-Quran dituliskan secara detail, maka tafsirannya juga akan semakin mengkerucut. Nah, Al-Quran dituliskan atau makna yang ada dalam Al-Quran itu bersifat umum karena dia memiliki tafsiran-tafsiran yang beragam, bermacam-macam. Nah, tafsiran-tafsiran yang beragam inilah salah satu bentuk mukjizat dari Al-Quran. Satu ayat Al-Quran bisa memiliki banyak tafsir. Nah, yang berhak untuk mentafsirkan ini adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir, sebagai seorang ahli tafsir. Makanya kalau kita lihat tafsir banyak sekali. Ada tafsir Imam Al-Qurtubi, ada tafsir Imam At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Quraisy Shihab, ada tafsir Fakhrul Razi, tafsir Al-Kabir. Karena ayat Al-Quran masih banyak, masih bisa ditafsirkan. Nah, selama yang mentafsirkan tersebut memiliki syarat-syarat sebagai seorang mufassir, sebagai ahli tafsir. Nah, itu. Nah, kalau misalkan dalam fikih, jika orang berijtihad, orang berijtihad, ketika dia berijtihad, ijtihadnya benar, maka dia dapat pahala 2. Nah, falahu ajrain. Apabila dia berijtihad, ijtihadnya keliru, maka dia dapat pahala 1. Nah, dalam tafsir, dalam Al-Quran, ketika dia mentafsirkan secara benar, dia akan dapat pahala. Nah, cuman hanya saja tidak disebutkan berapa pahalanya. Tetapi ketika dia mentafsirkan tafsirnya keliru, salah, dan bahkan menyesatkan, nah ini dapatnya dosa. Nah, itulah perbedaan antara bagaimana menjelaskan tafsir dan fikih. Makanya diperlukan orang-orang yang ahli dalam bidang tafsir yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini merinci bayan tafsir, merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan. Nah, dan maknanya yang bersifat umum. Yang pertama ada tafsil mujmal. Nah, yaitu merincikan sesuatu yang bersifat umum. Kemudian ada tabyin mustarak, menjelaskan ayat-ayat yang mustarak yang bersifat ada yang memiliki kaitan-kaitan dengan penjelasan yang lain, itu bayan mustarak. Kemudian yang ketiga ada taksis am, nah, yang memerlukan pengkhususan dari ayat yang bersifat umum. Bagaimana penjelasannya akan kita jelaskan. Yang pertama, teman-teman, contoh bayan tafsir mujmal ini ada 2 penjelasannya, ada 2 ayat. Sebelumnya kita lihat di ayat Al-Quran tentang perintah aqimus shalah. Banyak sekali penjelasan-penjelasan dari Al-Quran yang menjelaskan tentang aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, di sini kita sebutkan tidak kurang dari 67 ayat yang memerintahkan tentang sholat. Akan tetapi tidak dirincikan bagaimana cara pelaksanaannya. Apakah kita tahu mendirikan sholat yang disebutkan dalam Al-Quran itu cara melakukannya bagaimana? Apakah kita tahu dari Al-Quran? Diawali dengan diawali dengan takbiratul ihram, iftitahuhu bitakbir, wa ikhtitamuhu bitaslim. Kemudian diakhiri dengan salam dalam pelaksanaan sholat. Apakah kita dapat temukan penjelasan tersebut dalam Al-Quran? Tentu tidak. Kemudian berapa banyak jumlah rakaatnya, apa yang harus dibaca, kita tidak bisa menemukan dalam Al-Quran. Maka di sini penjelasan tafsir mujmal mendetailkan atau menjelaskan secara detail ayat Al-Quran yang bersifat umum, kita bisa lihat dari hadis baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh jamaah. Artinya banyak periwayat yang meriwayatkan hadis ini. Nah, apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya tata cara salat yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, dirikanlah salat
kita bisa melihat bagaimana cara baginda Rasulullah SAW dalam melakukan ibadah sholat. Nah, itu. Ini dijelaskan. Untuk secara detail lagi, ada beberapa hadis yang lain yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Nah, dimulai dari takbiratul ihram, dari rukun sholat itu kita bisa lihat dari beberapa penjelasan hadis lain. Hanya saja tidak kita tampilkan. Tetapi untuk penjelasan tentang bagaimana tata cara sholat, hadis ini sudah bisa menjelaskan tafsir dari ayat Al-Quran yang bersifat umum, aqimus sholah ini. Yang pertama. Yang kedua, ayat tentang zakat, puasa, dan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, kemudian sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyempurnakan ibadah haji dan umrah? Nah, ini di surah Al-Baqarah ayat 195. Maka perlu penjelasan. Kalau kita cari penjelasannya dalam Al-Quran, kita tidak menemukan bagaimana penjelasan tata cara melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, dimulai dari niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan umrah, kemudian tahallul, kemudian tertib. Nah, kalau misalkan haji, kemudian niat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, kemudian tertib. Nah, itu rukun-rukun dalam ibadah haji. Nah, bagaimana, apakah kita bisa temukan penjelasannya dalam Al-Quran mengenai tata cara ibadah haji dan umroh? Menjelaskan masih umum, maka perlu penjelasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Imam Al-Baihaqi menyebutkan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu. Artinya hadis ini menjelaskan bahwasanya bukannya tata caranya dalam hadis ini. Nah, itulah kenapa kita bisa memahami kita penjelasan tentang tema ini, fungsi hadis terhadap Al-Qur'anul Karim. Baik teman-teman, contoh yang kedua adalah tabyin al-mustarak, menjelaskan ayat Al-Qur'an yang mengandung makna ganda. Nah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Penjelasan quru di sini tentu tidak bisa kita temukan dalam ayat Al-Qur'an. Nah, kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu apa sih makna quru itu. Quru itu bentuk jamak dari kata qur'un. Dalam bahasa Arab dia memiliki 2 makna dari beberapa suku. Nah, secara bahasa ya. Makna pertama ada yang mengartikan suci, yang kedua ada yang mengartikan yang sesungguhnya yang dimasukkan dalam ayat ini 3 kali quru ini, maksudnya 3 kali suci atau 3 kali haid, itu kan berbeda maknanya, bertolak belakang antara suci dan haid. Maka penjelasan di sini memerlukan penjelasan dari hadis, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Daruqutni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talaqul amati tatliqatani wa iddatuha haidutani. Talak hamba sahaya ada 2 dan iddahnya 2 kali haid.
Jadi tengah dari orang jika hadisnya menetapkan 2 kali haid, tiga kali haid. Nah, artinya tuan setengah dari orang yang merdeka. Kan orang yang masih ada haid, sekarang sudah tidak ada haid. Nah, ketentuannya hukum yang berlaku bagi orang yang masih sebagian saya apa dari hamba sahaya penjelasannya. Jika hadisnya menetapkan 2 kali haid, nah 2 kali haid, maka menurut sebagian pendapat perkaan hatta ini 2 kali. Di sini wanita ini kali, masa tunggu 3 kali, masa tunggunya 3 kali. 3 kali haid maksudnya ya. Nah itu untuk mengetahui makna perlukan penjelasannya dari hadis. Nah, makanya ini perlu pemahaman terhadap hadis. Perlu mengetahui sudah mempelajari hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis sehingga tahu mana ayat yang relevan ketika dipahami secara secara mustarok ini. Tuh. Makanya untuk mentafsirkan ayat Al-Quran itu perlu ilmu lain. Nah, tidak hanya mengetahui dan hafal Al-Quran saja, tetapi memerlukan ilmu hadis, bahasa Arab untuk memahami makna huruf dan lain sebagainya. Oke, baik selanjutnya teman-teman, yaitu taksis al-am. Nah, taksis al-am. Taksis al-am itu sunnah yang mengecualikan atau mengkhususkan ayat yang bermakna umum. Nah, ini dari surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, ini yang kita bacakan tadi ayatnya yang pertama, membahas tentang pengharaman daging khinzir, daging bab 1. Nah, bab 1 ya, saya bilang. Nah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini tidak ada kecuali semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Tetapi dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengkhususan, taksis pada darah dan bangkai tertentu. Artinya bangkai dan darah yang boleh dimakan itu ada pengkhususan, ada pengecualian. Dalam hadis dari periwayatan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Al-Baihaqi, bisa kita temukan darah yang seperti apa yang boleh dimakan, bangkai yang bagaimana yang boleh dimakan. Nah, qala Rasulullah, "Ukhillat lana maitatani." Nah, dibolehkan, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai, wadamani, dan 2 darah. Fa'amal maitatani al-khutu wal jarodu. Sesungguhnya bangkai yang boleh dimakan itu adalah al-jutu al-khutu wal jarod. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, bangkai ikan boleh dimakan kan teman-teman. Nah, ketika kita beli ikan di pasar itu ikan itu sudah mati, sudah jadi bangkai. Tapi dia boleh dimakan. Nah, kita tidak berpegang kepada, kita melihat penjelasan dari penjelasan bahwasanya bangkai ikan dan bangkai belalang boleh dimakan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa amad damani fal kabidu wattihalu. Sedangkan 2 darah yang boleh dimakan, yang halal, yaitu darah al-kabid. Nah, apa itu al-kabid? Al-kabid itu hati.
hati hewan, hati ayam, hati kambing, hati sapi, itu hati boleh dimakan. Nah, hati itu kan segumpal darah, segumpal darah. Nah, maka hati itu kan ada dua makna. Nah, ada hati apa? Hati yang sifatnya abstrak, ada hati yang sifatnya ya dia nyata, tampak. Nah, itu dia ada dua kan. Nah, kemudian yang kedua adalah limpa. Limpa itu apa limpa? Hmm, kayak jeroan. Nah, limpa terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis menjelaskan makna dari ayat Al-Quran yang bersifat umum, uh, itu adalah penjelasan yang menyebutkan bahwasanya ayat Al-Quran itu masih memerlukan tafsir, masih memerlukan penjelasan secara detail, masih memerlukan penjelasan secara khusus terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sendiri, teman-teman. Baik, untuk contoh-contoh berikutnya insya Allah kita sampaikan di pertemuan berikutnya, dan penjelasan-penjelasan dari 3 poin yang nomor 3 sampai nomor 5 insya Allah kita jelaskan juga pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mahasiswa ilmu hadis dan ilmu tafsir, semoga bermanfaat dan berguna. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih.